Selamat malam semuanya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Karir. Di sini, saya Ludo Oktaviani akan menjelaskan tentang mengelola perputaran dan retensi karyawan dalam manajemen karir. Yaitu definisi atau pengertian retensi karyawan sering diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan karyawan di dalam organisasi. Retensi karyawan mengacu pada berbagai kebijakan dan praktik yang mengarahkan karyawan agar bertahan di organisasi untuk jangka waktu yang lebih lama. Cara mengelola perputaran dan retensi karyawan yaitu untuk mencegah terjadinya retensi karyawan atau setidaknya kalaupun harus ada retensi karyawan, maka retensi tersebut haruslah dikelola. Mengelola retensi karyawan merupakan sebuah proses. Gambaran mengenai proses mengelola retensi karyawan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah 1. Pengukuran dan penilaian retensi karyawan. Guna memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil untuk meningkatkan retensi karyawan dan mengurangi perputaran. Keputusan manajemen lebih membutuhkan data dan analisis daripada kesan subjektif dari situasi individual yang dipilih atau reaksi terhadap hilangnya beberapa orang yang penting. Yang kedua, ada intervensi retensi karyawan. Perputaran dapat dikendalikan dan dikurangi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, pengembangan sistem perekrutan dan seleksi. Yang kedua, ada orientasi dan pelatihan. Setelahnya ada kompensasi dan tunjangan, perencanaan dan pengembangan karir, dan hubungan karyawan yang juga mempertimbangkan upaya meminimalisir retensi karyawan. Yang ketiga ada evaluasi dan tindak lanjut. Tindak lanjut dapat dilanjutkan dengan cara yaitu menelaah data dan perputaran secara tetap, memeriksa hasil intervensi, dan menyelesaikan usaha intervensi karyawan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Imadi Karkoyaso, absen 17. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang faktor-faktor retensi karyawan. Faktor-faktor retensi karyawan ada beberapa penentu retensi karyawan. Menurut faktor tersebut antara lain, pertama, komponen organisasional. Beberapa komponen organisasional mempengaruhi karyawan dalam menentukan apakah bertahan dalam atau meninggal perusahaan mereka. Organisasi memiliki budaya dan nilai positif serta berbeda mengalami peraturan karyawan yang lebih rendah. Strategi, peluang, dan manajemen organisasional di dalam perusahaan yang dikelola dengan baik juga akan mempengaruhi retensi karyawan. Demikian pula dengan konstitusi dan keamanan kerja atau job security. Seseorang disebut organisasi menurut juga pengaruh terhadap retensi karyawan. Yang kedua, peluang karir organisasional. Survei terhadap karyawan di sebuah jenis pekerjaan tetap menunjukkan bahwa usaha pengembangan karir organisasional dapat mempengaruhi tingkat retensi karyawan secara signifikan. Faktor-faktor yang mendasari adalah penelitian karyawan secara kontinu yang dilakukan perusahaan, pengembangan dan bimbingan karir terhadap seorang, serta perencanaan karir formal di dalam suatu organisasi. Yang ketiga, penghargaan dan retensi karyawan. Karyawan nyata yang diterima karyawan karena kerja datang dan pembentukan gaji, insentif, dan tunjangan. Menurut banyak survei dan pengalaman, satu hal yang penting terhadap retensi karyawan adalah mempunyai praktik kompetensi yang kompetitif. Penghargaan yang kompetitif tersebut dapat dilakukan dalam bentuk gaji, tunjangan yang kompetitif, penghargaan berdasarkan kinerja, pengakuan terhadap karyawan, serta tunjangan, bonus, dan yang spesial. Yang keempat, rencana dan tujuan pekerjaan. Faktor mendasar yang mempengaruhi retensi karyawan adalah sifat dari tujuan pekerjaan yang dilakukan. Beberapa organisasi menentukan bahwa angka perputaran karyawan
yang tinggi dalam beberapa bulan lamanya. Kerjaan seringkali dihubungkan dengan usaha menyaingkan seleksi yang kurang memadai. Rencana tugas dan pekerjaan yang baik harus memperhatikan unsur tanggung jawab dan otonomi kerja. Fleksibilitas kerja karyawan, kondisi yang baik atau faktor fisik lingkungan seperti ruangan, pencahayaan, suhu, kegaduhan dan sejenisnya, dan seimbangnya kerja kehidupan karyawan. Yang kelima, hubungan karyawan. Hubungan yang dimiliki para karyawan dalam organisasi menjadi faktor yang diketahui dapat mempengaruhi retensi karyawan. Apabila karyawan memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, mendapat dukungan dari supervisor atau manajemen, dan memiliki hubungan dengan rekan kerja yang baik, maka hal-hal ini akan mempengaruhi retensi karyawan. Perkenalkan, nama saya Nelu Puspa Andriani, absen 20, kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keterlibatan karyawan. Salah satu yang menjadi masalah startup adalah turnover karyawan atau tim. Anggota tim, jika bukan tim yang dari awal membangun bisnis, harus diyakinkan dan disatukan visinya untuk bisa menjadi membaur dan dalam kesatuan dengan bisnis. Tujuan sederhana tentu untuk menuju tujuan bersama-sama. Namun, hal tersebut membutuhkan keterlibatan tim atau semua harus dibangun dan diupayakan sejak awal. Keterlibatan anggota tim bukan hanya soal menyatukan visi dan misi. Hubungan keterlibatan juga bisa dipengaruhi kebijakan manajemen. Berikut beberapa hal yang bisa diperhatikan untuk bisa membantu lebih jauh melibatkan anggota tim ke dalam visi misi bisnis sehingga menghindari turnover karyawan dan mengelola hubungan baik anggota tim dengan tim manajemen yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu tempatkan orang di posisi yang tepat. Setiap bisnis pasti mengidam-idamkan orang bertalenta bergabung dengan tim mereka. Dengan potensi tersebut, diharapkan bisa membawa bisnis ke arah yang lebih baik untuk memaksimalkan mereka dan tidak hanya mendapatkan kemampuan dari perorangan. Perlu keputusan yang bijak dari manajemen. Salah satunya menempatkan talenta-talenta terbaik di posisi yang tepat. Penempatan posisi ini selain menghindari ketidakcocokan kemampuan juga memberikan bukti nyata bahwa bisnis berusaha membuat posisi karyawan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, berikan pelatihan. Selain memberikan karyawan posisi yang tepat, bisnis juga wajib memberikan mereka pelatihan. Fungsinya tentu untuk mengukur dan memberikan kemampuan baru bagi karyawannya. Ini berkaitan erat dengan program pengembangan individu dengan program pelatihan karyawan. Akan lebih merasa diperhatikan dan hal tersebut akan lebih meningkatkan keterlibatan dengan tim dan bisnis secara umumnya. Yang ketiga yaitu pemberian tugas yang berarti. Selain posisi yang tepat, pemberian tugas yang berarti bagi bisnis juga menjadi cara ampuh untuk menunjukkan bisnis membutuhkan kinerja prima karyawan, sekaligus bisa memberikan dampak keterikatan lebih dengan karyawan. Semakin mereka merasa terlibat di dalam perkembangan, bisnis karyawan akan mengerahkan kemampuan terbaik mereka untuk membawa bisnis ke arah yang lebih baik juga. Yang keempat yaitu lakukan pengecekan secara dan berkala diskusi. Ujung tombak dari strategi perikatan keterlibatan karyawan dengan bisnis adalah manajemen atau pimpinan. Sebagai seorang pimpinan selain memiliki hubungan yang baik dengan karyawan, memberikan perhatian terhadap kinerja mereka adalah sebuah kewajiban. Pemimpin harus melakukan pengecekan kinerja secara berkala sambil melakukan diskusi tentang keterlibatan masing-masing terhadap bisnisnya. Nama saya Putu Sudiarso, kali ini memaparkan materi tentang manajemen karir.
Manajemen karir adalah proses pengolahan karir pegawai meliputi kegiatan perencanaan, pengembangan, dan konseling karir, serta pengambilan keputusan karir. Manajemen karir melibatkan semua pihak, termasuk pegawai yang bersangkutan, dengan unit tempat pegawai yang bekerja, serta organisasi secara menyeluruh. Perencanaan karir merupakan salah satu faktor penting yang dibuat sebagai suatu penentu untuk mengembangkan karir di masa depan ataupun masa yang akan datang. Sukses karir menjadi perhatian tidak hanya bagi individu tetapi juga untuk organisasi, karena keberhasilan pribadi karyawan akhirnya dapat berkontribusi bagi keberhasilan suatu organisasi. Keberhasilan dapat dilihat dan oleh karena itu dievaluasi secara objektif oleh orang lain, seperti sebagai pencapaian gaji dan jumlah promosi dalam karir seseorang. Dan cara kedua, sukses karir yang dioperasionalkan adalah dengan cara variabel yang mengukur subjektif atau sukses karir intrinsik. Manfaat dari sistem pengembangan karir menurut Stephen P. yaitu menjamin bakat yang diperlukan dan ketersediaan bakat suatu karyawan. Perkenalkan, nama saya Nimade Firiani, absen 24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengambil keputusan promosi. Sebagian besar orang-orang yang bekerja menantikan promosi, yang biasanya berarti pembayaran gaji, tanggung jawab, dan kepuasan kerja yang lebih besar. Bagi pengusaha, promosi dapat memberikan kesempatan untuk memberikan penghargaan atas prestasi yang luar biasa, dan untuk mengisi posisi yang lowong dengan karyawan yang setia dan telah teruji. Namun, proses promosi tidak selalu merupakan pengalaman yang positif, baik bagi karyawan ataupun pengusaha. Ketidakadilan, kesewenangan, atau kerahasiaan dapat mengurangi efektivitas dari proses itu bagi semua pihak yang terlibat. Karenanya, beberapa keputusan terlihat besar dalam proses promosi suatu perusahaan. Adapun beberapa keputusan promosi yang diambil. Keputusan pertama, senioritaskah atau kompetensi yang mempengaruhi? Keputusan yang paling penting barangkali adalah apakah promosi didasarkan pada senioritas atau kompetensi atau suatu kombinasi dari keduanya. Fokus saat ini pada sifat kompetitif lebih menyukai kompetensi. Seperti kenyataan bahwa promosi yang didasarkan pada kompetensi adalah motivator yang superior. Keputusan kedua, bagaimana seharusnya kita harus mengukur kompetensi? Dapat didefinisikan, pekerjaan itu tetapkan standarnya dan gunakan satu perangkat penilaian atau lebih untuk mencatat prestasi karyawan. Sebagian pengusaha menggunakan prestasi sebelumnya sebagai pedoman dan mengasumsikan bahwa orang tersebut akan berprestasi baik pada pekerjaan yang baru. Ini adalah prosedur yang paling sederhana. Keputusan ketiga, apakah prosesnya formal atau informal? Banyak perusahaan yang memiliki proses promosi yang informal. Mungkin mereka tidak memasang posisi yang lowong, dan para manajer kunci mungkin menggunakan kriteria yang tidak dipublikasikan milik mereka sendiri untuk membuat keputusan promosi. Keputusan keempat, vertikal, horizontal, ataukah lainnya. Beberapa perusahaan seperti divisi eksplorasi dari British Petroleum menciptakan 2 jalur karir paralel, satu bagi manajer dan lainnya bagi kontributor perorangan.